Pemirsa, di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, uang tunai 70 juta rupiah dalam pecahan koin 500 terjun ke jalan dari bagasi sebuah bis saat melintas di sekitar Masjid Agung Cisaga. Ratusan uang logam itu langsung dikumpulkan warga untuk dikembalikan kepada pemilik dan video ini viral di media sosial. Seperti inilah kehebohan warga saat memunguti ratusan uang logam pecahan Rp500 yang terjatuh dari bagasi bis antar kota yang melintas di sekitar Masjid Agung Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Siapa sangka ternyata total uang koin mencapai 70 juta rupiah dan setelah ditelusuri uang tersebut merupakan paket seseorang dalam kemasan dus dan kantung plastik yang hendak dikirim dari Ciamis ke kota Banjar. Namun jangan salah sangka, warga mengumpulkannya bukan untuk dijarah, melainkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Setelah terkumpul, uang kemudian dititipkan kepada kondektur bis. Peristiwa itu sempat viral setelah diunggah akun YouTube bernama laswichannel.com dengan judul "Jutaan Uang Receh Jatuh dari Mobil Diburu Warga". Di video tersebut, warga sekitar sempat berkata, hujan duit, mau beli mobil pakai uang receh." Ya, jika tadi adalah video viral yang menunjukkan bagaimana warga berinisiatif mengumpulkan uang receh untuk bisa dikembalikan kepada pemiliknya, lain halnya dengan sebuah video yang berisikan sekelompok orang yang diduga gangster menantang warga di pemukiman Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur dan viral di media sosial. Ini adalah video yang menunjukkan aksi sekelompok remaja yang diduga gangster di Cibubur, Jakarta Timur. Para remaja ini berteriak paket sambil membunyikan klakson motor berulang kali. Tidak hanya itu, para remaja juga berusaha menantang warga dan telah melengkapi diri dengan berbagai senjata tajam, termasuk celurit yang berukuran besar. Meski telah membuat kegaduhan, namun tidak ada satupun warga yang menanggapi aksi para remaja yang diduga sengaja berkeliling mencari musuh. Pemirsa, konten ekstrim kian lama makin mengkhawatirkan. Berbagai tindakan dilakukan agar bisa viral di media sosial. Pengguna media sosial di masyarakat dewasa ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, baik usia dewasa, remaja maupun anak-anak, terlebih sejak pandemi COVID-19, di mana sebagian besar orang mulai melakukan aktivitasnya dari rumah dan mengandalkan media sosial serta jaringan internet sebagai perantara penghubung dengan dunia luar. Platform media sosial dirancang untuk menarik perhatian, membuat agar penggunanya tetap online dan membujuk agar berulang kali memeriksa layanan layar telepon pintarnya dengan notifikasi yang dihasilkan media sosial. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus akan berbahaya bagi kesehatan mental karena pada akhirnya bisa mengakibatkan kekurangan rasa percaya diri, rasa cemas, dan depresi. Perkembangan kognitif atau pola pikir remaja yang belum matang juga kerap membuat mereka kurang dapat mempertimbangkan resiko. Berbagai tindakan dilakukan agar bisa viral di media sosial. Ya pemirsa, banyak konten kreator yang memproduksi tayangan sehat dan edukatif. Sayangnya tidak sedikit juga yang hanya sekedar memproduksi video dengan penuh sensasi. Upaya mengejar popularitas demi meraup keuntungan secara mudah kerap dilakukan dengan cara yang instan, termasuk dengan menantang bahaya. Konten kreator memiliki andil besar dalam mencegah munculnya tayangan ekstrim dan berbahaya. Perkembangan kognitif dan pola pikir remaja yang belum matang kerap membuat mereka kurang dapat mempertimbangkan resiko. Harus ada proses dan diskusi sehingga orang dewasa dan anak bisa mencapai kesepakatan mengenai batas perilaku yang baik di media sosial. Ya, upaya mengejar popularitas demi meraup keuntungan secara mudah kerap dilakukan untuk bisa eksis di media sosial sekalipun menantang bahaya. Dan sudah bersama kami di studio ada Mas Anton Krisbianto, Deputi Managing Editor Koransindo, dan bersama kami juga di Zoom ada Mas Yosi, Ketua Umum Gerakan Nasional Literasi Digital Cyber Kreasi. Selamat sore Mas Yosi. Selamat sore Mas Ajak, selamat sore Mas Anton, selamat sore pemirsa. Saya ke Mas Anton terlebih dahulu yang ada di samping saya. Ini Koransindo mengangkat konten ekstrim kian mengkhawatirkan, apa yang menjadi dasarnya?
Ya, seperti kita tahu kan sekarang media sosial itu sebagai medium bagi masyarakat untuk mendapat informasi dan sifatnya tanpa batas, gitu Betul. kan. Dan juga beralihnya selebriti-selebriti ke sosial media dengan konten-konten tertentu ternyata menginspirasi masyarakat baik usia tua maupun usia muda untuk ingin melakukan hal yang sama gitu. Sayangnya banyak sekali yang melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya di luar dari konteks yang mereka inginkan. Misalkan kalau kita lihat ada beberapa kejadian anak-anak membuat konten menantang malaikat maut. Iya. Ya, Ada yang ketabrak dan meninggal ya. Ada 3 orang yang membuat konten ekstrim dengan menghadang truk yang sedang berjalan. Betul. Bukannya truknya berhenti, malah mereka terlindas kan gitu. Nah ini konten-konten ini sebenarnya memang semakin kalau kita amati semakin kurang terkendali ya, karena Iya, ada juga yang saya lihat kan ada yang makan besar ya, betul. kemudian makan makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi begitu ya. Baik, kalau Mas Yosi melihatnya ini seperti apa sebetulnya literasi pengguna media sosial kita, Mas Yosi? Ya, jadi kita mesti melihat dari sisi fasilitas dari digital teknologi ini, apalagi dengan berkembangnya platform-platform sosial media itu, yang ditawarkan adalah salah satu kemungkinan percepatan menjadi viral atau percepatan menjadi populer. Iya. Walaupun itu teorinya nggak ada ya. Kalau kita dari YouTubers, dari para teman-teman komunitas konten kreator tahu bahwa menjadi viral itu sebenarnya nggak ada teorinya. Kalau diperhitungkan viralnya dari channel YouTube yang sudah berkembang dengan subscribers yang sedemikian banyaknya, ya itu bukan viral sebenarnya, memang karena subscribersnya sudah banyak. Tetapi coba lihat dari konten-konten yang viral yang sudah pernah ada di Indonesia, mulai dari Odading Mang Oleh, Bribtu Norman, masuk Pak Eko, itu kan originalitasnya tinggi, tidak pernah terencana dan tidak pernah ada yang tahu juga bahwa konten tersebut akan menjadi viral. Iya. Cuman ini diketahui sebagai salah satu fasilitas dari digital teknologi dalam hal keinstanan, dan ini yang suka dikejar oleh para pelaku atau pembuat konten di sosial media. Itu menimbulkan adanya resiko karena orang tidak mau menikmati prosesnya, tidak mau mencoba membuat kreativitas yang memang tentu saja belum tentu viral, tetapi pertumbuhan subscribersnya juga belum tentu langsung banyak. Tapi kan lama nunggunya ya. Karena nunggunya lama, itulah orang lebih tertarik untuk entah itu membuat sebuah konten-konten yang ekstrim, yang memancing pendapat reaksi dari netizen, atau juga bahkan kalau kita sering ketemukan juga pertanyaan, kenapa sih konten-konten negatif itu kok gampang viral ya? Iya, ya, itu juga yang saya ingin tanyakan. Kenapa ya? Ya karena itu sebenarnya disadari oleh para pembuat konten ini, wah ini ternyata menjadi suatu perilaku yang bisa dimanfaatkan, perilaku netizen yang suka memberi panggung konten-konten negatif. Baik. Akhirnya mereka lupa kata negatifnya, tapi memfasilitasi kata panggungnya. Wah, saya bisa dapat panggung juga nih kalau saya membuat konten yang serupa. Nah ini yang terjadi. Jadi kalau dalam literasi digital kita selalu mengingatkan, hati-hati loh kamu kalau misal tertarik dengan keinstanan yang ditawarkan oleh digital teknologi, bisa jadi kamu terjebak dengan latah membuat konten yang sedang viral, tapi walaupun sebenarnya konten tersebut tidak positif atau memberikan dampak yang baik. Itu kan dari konten kreatornya. Sementara dari netizennya sendiri Anda melihat seperti apa begitu kan? Harusnya kan juga tahu, bisa memilah. Kalau yang tidak baik harusnya tidak diapresiasi. Nah ini tidak semudah itu, karena ini sebenarnya sebelum zamannya sosial media pun kita tahu ya, ini zamannya berita aja. Berita kan sekarang kenapa diperlukan strategi membuat judul-judul yang clickbait? Ya karena kita tahu bahwa judul-judul yang clickbait, yang tanda kutip nggak selamanya dari bunyinya aja terlihat positif, bahkan bunyinya kecenderungannya bisa menggiring orang kepada opini yang negatif, tetapi itu justru yang banyak diklik. Nah ini perilaku yang seperti ini udah ada sejak zamannya sebelum sosial media, bahwa apa yang negatif itu lebih dibaca, lebih disorot, lebih diperhatikan. Nggak usah jauh-jauh memperhatikan sosial media yang sekarang. Coba aja dibikin eksperimen ya, untuk berita yang sama kita bikin judul yang negatif sama judul yang positif, pasti yang lebih banyak diklik judul yang negatif. Baik, Mas Yosi, perlukah ada filter atau mungkin secara teknologi juga difilter saja begitu kan konten-konten yang ekstrim ini?
Sebenarnya kalau bisa dilakukan baik sekali. Masalahnya ini kan kita lebih kalau di literasi digital salah satu kepedulian kita adalah kecerdasan bangsa di area digital. Oleh karenanya ini berbicara soal nggak cuma bicara soal kemampuan mereka membuat konten, tetapi bagaimana mereka mempertahankan soft skill mereka, nilai-nilai yang baik mereka adaptasikan itu ke dalam kemampuan mereka membuat konten. Ini yang harus diingatkan lebih bahkan daripada sekedar literasi digital, karena ini adalah hal-hal yang penting untuk bagi generasi sekarang nih beradaptasi di perubahan yang cepat ini. Pandemi kan membuat orang semakin cepat berubah ya. Jadi nilai-nilainya nih kesopanan, etika, ya, menghargai orang lain, menghormati orang lain, itu kan nilai-nilai yang tidak serta-merta terbawa dalam dunia konten. Nah ini yang harus kembali dikomunikasikan, bahkan harus over komunikasikan supaya para pembuat konten ingat kalau membuat konten walaupun dikejar prestasi banyak subscribers, banyak viewers, tetapi nilai-nilai ini tetap menjadi prioritas, menjadi landasan. Baik, Mas Anton, kalau berbicara tentang ini transisi di mana ya masyarakat tadi juga harus terbangun budayanya. Ini kalau Koran Sindo melihatnya seperti apa? Kalau kami melihatnya sekarang fenomena terjadi apa yang kami sebut sebagai cultural shock, karena masyarakat dengan mudah mengakses beragam informasi di seluruh platform. Literasi digital masyarakat pun dari data Kominfo masih pada poin 3,3 dari skala 5 indeks kan, jadi artinya masih belum tinggi juga. Sementara penetrasi internet sudah menjangkau 203 juta populasi, artinya 78% masyarakat kita sudah bisa mengakses internet, termasuk dari kalangan balita sekarang kan bisa mengakses telepon seluler, di beberapa platform media sosial mereka bisa menonton tanpa ada sensor gitu. Nah inilah kami pikir menjadi pekerjaan rumah bersama, terutama khususnya bagi regulator, bagaimana mencegah konten-konten ini nggak hanya sekedar viral aja, tapi juga ada pembatasan-pembatasan gitu. Ada kan. filternya. Ada gitu filternya. Kalau konten khusus dewasa yang mengandung kekerasan dan segala macamnya, mengandung pornografi, perlu juga segera dibatasi gitu ya untuk akses anak-anak remaja maupun anak-anak balita gitu. Mengingat sejatinya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwasanya penyedia platform adalah bertanggung jawab terhadap konten-konten yang diunggah oleh masyarakat di media sosial. Karena penyedia platform fungsinya kedudukannya adalah sebagai penyedia sistem elektronik. Jadi kami pikir inilah perlu ada diperketat lagi ya regulasi atau pengawasan terhadap konten-konten yang ada di sosial media. Terlebih dengan teknologi artificial intelligence sebetulnya bisa ya filter itu dilakukan. Betul. Ya. Mas Yosi, kalau tadi berbicara tentang konten yang negatif, sering viral, mudah untuk diapresiasi dalam tanda petik begitu ya. Adakah tips bagi generasi dalam hal ini, bagaimana sih caranya untuk membuat konten yang baik itu, Mas Yosi? Mas Yosi, masih mendengar saya? Ya, halo. Ya. Tadi kepotong pertanyaannya sedikit. Baik, jadi bagaimana nih caranya untuk kita bisa menjadi seorang konten kreator yang bisa melepaskan diri dari tidak hanya sekedar tadi ya memburu viral, tetapi memang bermutu. Ada tips yang bisa Anda bagi? Saya selalu bilang begini kalau bisa bicara soal tips ya. Teman-teman konten kreator, jangan anggap remeh jumlah yang sedikit, angka yang kecil. Ya, itu angka yang kecil itu berbicara soal tanggung jawab. Artinya siapa yang sudah menjadi followers kita, siapa yang sudah menjadi subscribers kita, itu adalah tanggung jawab kita. Karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali mendapatkan notifikasi ketika kita membuat konten. Nah, tanggung jawab itu harus disikapi seperti ini, bahwa apapun yang baik, yang menjadi kepedulian kita, jika itu kita tuangkan dalam bentuk konten, bisa jadi menjadi sebuah inspirasi yang tertular buat mereka. Nah, kalau kita berpikir sejauh itu ya, karena kadang-kadang juga pembuat konten hanya membuat yang konten-konten ringan, tapi kalau membuat konten-konten yang inspirasional, memang muatannya memang sedikit lebih berat. Tapi mungkin pertanyaannya, tapi kalau kita buat konten-konten yang inspirasional seperti itu, mungkin tidak ada yang nonton nanti. Dia bilang kayak gitu. Cuman saya bilang kayak gini ya, maksudnya kamu jangan khawatir dengan
dengan sedikit subscribers. Tantangannya justru di kreativitas. Bagaimana kamu membungkusnya supaya kreativitasnya tetap menonjol. Banyak loh yang sudah membuktikan bahwa dengan konten yang berat sebenarnya tapi bungkusannya ringan, pesannya nyampe gitu ya. Kayak misalnya waktu itu ada tentang kedamaian, kebersamaan, tapi dibungkus dengan lagu Bohemian Rhapsody kalau nggak salah, cuman diparodikan kata-katanya. Dan konten tersebut bisa menjadi viral. Dan ini baru satu contoh. Saya rasa banyak sekali contoh konten-konten yang kreativitasnya tinggi, tapi sebenarnya muatannya tuh bagus, positif, inspirasional. Nah ini untuk konten kreator. Jangan anggap remeh angka yang sedikit. Kamu mesti melihat siapa yang sudah following kamu di kemudian hari. Orang-orang ini belum tentu loh menjadi cuman penikmat, tapi bisa jadi mereka adalah seorang calon pemimpin. Saya kasih contoh misalnya kayak gini. Kamu tahu nggak ada satu orang yang followersnya cuma satu loh, yaitu Ibu Sarina. Saya bilang kayak gitu ya. Ibu Sarina itu siapa? Ibu Sarina itu mboknya Presiden Soekarno. Presiden Soekarno dalam autobiografinya mengatakan bahwa saya belajar kemanusiaan, belajar tentang menghormati wanita dari Ibu Sarina. Tertulis seperti itu. Bahkan dalam buku yang dia tulis, judul bukunya bukan judul dari nama-nama istrinya, tapi judulnya Sarina. Sedemikian dia menghormatinya Ibu Sarina ini, sampai ada gedung juga di Jalan Tamrin, gedung Sarina. Nah, kita harus tahu kemanusiaan yang diajarkan oleh Ibu Sarina kepada seorang presiden yang pada saat itu belum menjadi presiden, itu pun menjadi ide dari landasan negara kita kemanusiaan, yaitu sila kedua dari Pancasila. Bayangkan, jadi apa yang kita tuangkan itu kalau misalnya berasal dari sebuah kepedulian, nilai-nilai yang baik, yang mendengarkan cuma satu orang, tapi kalau satu orang ini kemudian hari akan menjadi seorang pemimpin, itu tidak akan sia-sia. Jadi jangan pernah menganggap remeh jumlah yang sedikit, karena di antara jumlah yang sedikit itu, ketika kita menuangkan sesuatu yang benar, bisa jadi bertumbuh menjadi sesuatu yang besar. Baik, Mas Yosi, adakah yang bisa kita lakukan sebagai sebuah gerakan sosial ya, setidaknya ada sanksi sosial lah dari netizen itu juga untuk mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, yang mengedepankan kekerasan, yang tadi ya ingin secara instan viral gitu. Adakah yang bisa kita lakukan? Sebenarnya kalau ini menjadi sebuah kesadaran nasional gitu ya, kolaborasi nasional atau inisiasi sendiri deh individual, ya bisa aja kita memberikan saran dan nasihat di setiap konten seperti ini yang kita temukan. Cuman ada cumannya. Pembela konten-konten seperti ini juga banyak yang belum sadar. Ada juga konten-konten kan yang memang sengaja dibuat untuk menggiring opini. Tetapi kalau kita ingin menjadi seorang pembela misalnya, ingin memberikan nasihat, ya kita tidak memposisikan diri kita menghakimi, tapi cukup tunjukkan kebenarannya di mana gitu ya. Dengan kalau saya sih menyarankan teman-teman, karena kalau kita mau bicara membersihkan udara digital kita, area digital kita, memang harus banyak inisiasi di sini, harus banyak yang ngomong, tapi ngomonglah dengan penuh kasih, jangan menghakimi. Orang yang dihakimi bukannya mereka akan mendengarkan nasihat kita, yang ada mereka malah tambah kesel, ya tidak berubah sama sekali gitu ya. Jadi kita tetap menasihati mereka, mengingatkan mereka. Ini yang dalam proses kita semua sedang membuat, bukan, yaitu netiquette, etika berinternet. Salah satunya adalah etika dalam membuat konten. Baik, terima kasih Mas Yosi Mokalu, Ketua Umum Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkreasi, sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Dan Mas Santo, kita tunda dulu, kita harus jeda. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali.